Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tentunya bisa memaksimalkan sehat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah secara maksimal kepadanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah, kita akan mendapatkan nasihat dari narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni SPIMP, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Ustadz. Dan tentunya bisa selalu membersamai kita dalam acara Fajar Hidayah. Untuk edisi hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang apa ini? Manajemen aktivitas harian untuk agar jadi amal soleh. Baik, luar biasa ini temanya, yaitu memanajemen aktivitas agar bisa bernilai amal soleh ya Ustadz ya. Tentunya seorang muslim pasti setiap hari melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Maka semua kegiatan itu bagaimana caranya supaya bisa bernilai amal soleh seperti itu ya Ustadz ya. Ya, di kesempatan pagi hari ini pula untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon kami di nomor 02716793000. Insyaallah kita akan buka layanan pertanyaan ini di segmen kedua nanti ya. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, segmen pertama ini kita dengarkan nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni SPIMP. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun berada, yang saya hormati rahimahullah, juga sudah sepantasnya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena sampai detik ini Allah tiada henti-hentinya memberikan, menggelontorkan, mencurahkan nikmat pada kita semua, termasuk ya kita baru saja dimatikan sementara, kemudian sudah dihidupkan kembali. Ya. Karena itu, kalau kita senantiasa bisa mensyukuri, kita bisa bersyukur, ya. Itulah tanda atau kita mendapatkan salah satu kunci surga dunia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah yang sehari-hari kita laksanakan. Ya. Sehari-hari laksanakan bukan aktivitas mingguan atau aktivitas di dalam masjid. Gitu ya. Jadi adalah tidak hanya aktivitas mingguan ataupun juga tidak hanya aktivitas di dalam majelis ataupun masjid, tapi adalah aktivitas harian yang kita lakukan. Kita kan setiap hari ya, tadi tidur ya, kemudian alhamdulillah sudah bisa bangun, tadi bisa beribadah ya, kemudian nanti mungkin sahabat sekalian ada yang jalan-jalan olahraga, kemudian nanti mungkin juga bekerja dan seterusnya ya. Bekerja, kemudian nanti pun pulang lagi, ya, dan nanti malam tidur lagi. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya,
itu bagaimana? Apakah bisa menjadi sarana ya, sarana kita untuk senantiasa menambah amal soleh kita, gitu ya. Karena dengan bertambahnya umur, kesempatan, ya, kalau tidak menambah kebaikan, tidak menambah amal soleh, tentunya ya dikatakan rugi, gitu ya. Maka Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Maka di situ ya, orang yang beriman diingatkan oleh Allah, disuruh oleh Allah ya, untuk senantiasa diantaralah memperhatikan ya, apa yang sudah dipersiapkan, bekal apa yang sudah dia siapkan untuk terutama menghadapi hidup yang akan datang, hidup di akhirat nanti. Ya. Nah, bekal apa yang harus kita siapkan? Tentu adalah tidak lain dan bukan adalah amal soleh. Ya. Karena apa? Orang yang dalam hidupnya tidak mempersiapkan amal soleh, maka nanti akan menyesal. Ya. Pasti nanti akan menyesal. Dalam surat Al-Mu'minun itu kan Allah jelaskan, ya, gambarkan orang yang dalam hidupnya tidak mempersiapkan amal soleh, ya, maka nanti begitu nyawa di tenggorokan, begitu meninggal dunia, pasti ingin dikembalikan ke dunia. Ya. Untuk apa? Untuk beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Apabila datang maut, hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila maut datang kepada mereka, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Maka di situ urgensi tentang perlunya kita betul-betul mempersiapkan satu bekal ya untuk hari esok, terutama akhirat, adalah bekal yang namanya amal soleh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi saya sampaikan bahwa kita setiap hari ya, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan di mana kegiatan itu sebetulnya berpotensi jadi amal soleh. Maaf. Apa itu amal soleh? Ya? Yaitu amal yang diterima oleh Allah. Sebetulnya di sana kan jumhur ulama sepakat bahwa minimal ada dua hal. Ya. Minimal ada dua syarat. Ya. Yang pertama adalah ittiba Rasulullah, yang kedua adalah ikhlas, gitu ya. Didasarkan pada hadis bahwa kalau kita ya, beramal, ya, tidak ada ya, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa dia beramal, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka dia ditolak. Ya, tolak. Maka segala sesuatu yang kita lakukan tentunya adalah bagaimana sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan syarat yang kedua adalah ikhlas. Ya. Yang namanya ikhlas adalah dimulai dari niat yang murni,
bahwa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, dan yang kita tuju pun adalah ridhonya Allah. Itulah ikhlas. Innallaha la yuqbalu minal amali ma kana lahu khalisan wabtughiya bi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali amal tersebut ikhlas khalis, ya. Yaitu ikhlas, ya, semata-mata hanya karena Allah, yang dituju adalah ridhonya Allah. Itu adalah dua syarat, ya, agar apapun, ya, aktivitas yang kita lakukan itu agar menjadi amal soleh kita. Sehingga dari dua syarat tersebut sebetulnya kehidupan kita, ya, aktivitas kita, ya, itu kan sangat potensial untuk menjadi amal soleh. Namun betulkah, ya, aktivitas harian kita itu jadi amal soleh kita? Itu yang jadi pertanyaan besar, ya. Karena apa? Kita setiap hari tadi selalu melaksanakan aktivitas, ya. Orang beriman melakukan aktivitas, orang kafir juga melakukan aktivitas, bahkan binatang pun juga melakukan aktivitas, ya. Setiap yang hidup tentunya dia melaksanakan aktivitas. Nah, pertanyaan tadi, ya, aktivitas kita tersebut, ya, betulkah itu jadi amal soleh kita, ya? Kalau orang kafir kan jelas mereka tidak akan, ya, tidak akan jadi amal soleh, gitu, ya. Karena apa? Orang kafir yang pertama jelas mana mungkin akan niat karena Allah, gitu, ya. Melakukan sesuatu itu ikhlas, ya. Nah, bicara ikhlas ini kadang kita harus bisa membedakan, ya, antara nafsu dengan karena Allah, ya, dorongan karena Allah, ya. Aktivitas harian kita, gitu, ya, kan, tadi orang kafir juga melaksanakan, bahkan binatang pun juga melakukan, gitu, ya. Sebagai contoh, tidur tadi malam, gitu, ya. Kita tadi malam tidur. Orang kafir pun juga tidur, ya. Binatang pun juga tidur, ya. Nah, tidurnya masing-masing tadi, ya, mana yang bernilai amal soleh, mana yang akan menjadi amal soleh, gitu, ya. Binatang jelas mereka tidak ada kewajiban untuk bahwa dia menghambakan kepada Allah, beribadah kepada Allah, gitu, untuk dipersembahkan untuk manusia, ya. Orang kafir tadi, ya, tidur ya karena ngantuk, ya. Nah, kita tidur tadi malam karena apa? Itu dah sesungguhnya apa yang kita lakukan, apakah betul-betul akan jadi amal soleh atau tidak, ya tergantung pada salah satunya adalah niat, ya, niat kita. Jadi Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu, amal itu tergantung niatnya. Niat dalam hati kita itu seperti apa, ya. Kita dalam hal ibadah misalnya, kadang dalam niat ini hanya sebatas, saya mau melakukan, tadi misalnya subuh, gitu, ya. Saya mau melakukan sholat subuh, ya. Niat sholat subuh, ya. Nah, tapi sholat subuh itu karena apa? Untuk siapa? Nah, ini kan jarang kita lanjutkan, ya. Sholat subuh mungkin tadi kalau kita ure tadi ada syarat jadi amal soleh tadi kan, satu adalah ittiba Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah, ya. Oke, saya niat sholat subuh, berarti sholat subuh itu dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, betulkah ikhlas, gitu, ya. Yang syarat kedua kan tadi ikhlas, gitu, ya. Nah,
kita dalam berniat tadi ya, kalau biasanya atau saya seringnya kita kan ya, oh saya sholat subuh, ya. Tapi tidak melanjutkan niat yang kedua. Ya. Kenapa kita sholat subuh? Untuk siapa? Karena apa? Gitu ya. Nah, oh saya sholat subuh karena Allah, ya. Karena ingin dapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena Allah. Ya. Oh jelas itu Allah perintahkan, ya. Dan juga kenapa ingin dapat ridhonya Allah? Nah, dengan sholat itulah harapannya nanti kita akan dapatkan kebahagiaan dan juga ditempatkan tempat yang terbaik, yaitu surga. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh di bagaimana aktivitas kita ya, itu jadi amal soleh kita. Sehingga dalam hal ini sahabat sekalian, ya, apa-apa yang kita lakukan sekali lagi sebetulnya potensi untuk jadi amal soleh kita, ya. Potensi jadi amal soleh kita. Baik aktivitas ya, kalau ulama itu kan membagi ya ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang sudah pakem, sudah dengan jelas diatur oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak secara detail itu diatur bagaimana pelaksanaannya. Termasuk diantaranya kita melakukan aktivitas-aktivitas dalam tanda petik adalah rutin, ya. Rutinitas. Ya. Orang tidur, orang makan itu kan ya menjadi kebiasaan, ya. Menjadi adat. Maka ada salah satu nasihat juga bahwa al-qais ja'ala adatu ibadah. Al-ghafil ja'ala ibadatu adat. Orang yang pandai, al-qais, adalah orang yang menjadikan ya kebiasaannya itu bagaimana jadi ibadah, jadi amal soleh. Nah, sedang orang yang lalai adalah orang yang menjadikan ibadahnya itu hanya kebiasaan, adat. Ya. Jadi ibadahnya hanya kebiasaan. Al-ghafil ja'ala ibadatu adat. Ya. Jadi ibadahnya hanya kebiasaan. Ya. Karena hanya kebiasaan tadi maka tidak jadi amal soleh. Gitu ya. Nah ini tentunya sekali lagi potensi ya, aktivitas harian kita itu sangat potensial jadi amal soleh. Termasuk kita menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan. Sahabat sekalian, ya, kebersihan adalah menjadi sebetulnya topik yang sudah biasa, tapi dalam pelaksanaan tidak sedikit juga orang yang tidak perhatian atau bahkan acuh tak acuh gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana tentang sampah gitu ya. Sampah. Dan kita melihat sampah itu tidak peduli gitu ya. Mungkin di sekitar kita, di kamar kita gitu ya, atau ya di sekitar rumah kita dan seterusnya, atau kita sedang dalam perjalanan. Nah, di situ terdapat sampah. Nah, mungkin karena sering kita tidak peduli karena itu kan sampah orang lain, ya. Itu kan yang membuat kotor orang lain. Ya. Di satu sisi juga ada yang tadi dalam membuang sampah itu atau membuat kotor, ya. Sadar atau tidak sadar dia membuat kotor. Ya. Membuang sampah, tidak menempatkan sampah, tidak pada tempatnya. Misal kita makan permen gitu ya, makan permen di majelis atau di jalan sekalipun ya. Karena bungkus permen kecil gitu ya, dianggap dah ini kalau pas di mobil misalnya
dibuka jendela, diterbangkan gitu ya. Simple gitu ya, kelihatannya simple. Iya, kita dari sisi kita buang sampah itu simple. Tapi ingat, dengan cara seperti itu ya, coba kalau semua orang melakukan itu, jalan akan jadi seperti apa ya. Akan bertumpuk berserakan sampah di mana-mana gitu ya. Itu dari hal yang kecil gitu ya. Nah, maka pada dalam Islam itu kan kita diingatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang yang menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Maka termasuk ya tadi bagaimana tentang sampah sekecil apapun ya, perlunya dimulai dari pribadi masing-masing, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian juga di sisi lain punya peluang ya, peluang untuk juga kalau kita kebetulan ya kamar atau di majelis kita gitu ya, di situ ada sampah yang berjatuhan atau ada tertinggal di situ, ya, bagaimana kita ikut mengamankan, ikut menempatkan pada tempatnya ya. Karena orang yang di antara salah satu ya cabang iman gitu ya, cabang iman adalah menghilangkan gangguan ya. Menghilangkan gangguan ya. Jadi kalau ada gangguan, sampah hanya sampah hanya bungkus semen kecil apa gangguan itu ya. Nah, kalau satu mungkin terasa tidak terganggu, tapi kalau itu nanti semua numpuk di situ kan juga bisa mengganggu, dan akhirnya tadi sampah akan menumpuk ya, dan tentunya akan menimbulkan gangguan. Maka walaupun tadi ya, sampah berupa bungkus plastik yang kecil, bungkus permen yang kecil itu ya, maka salah satu bagaimana menyingkirkan gangguan tadi. Itulah, maka kalau ada kotoran seperti itu kita tidak peduli gitu ya, iman kita di mana kan itu. Iman kita di mana ya. Nah, itu dari satu sisi. Maka dengan masalah sampah ini itu, menjaga kebersihan ini pun ya, yang selalu kita hadapi tiap hari, juga menjadi peluang amal soleh kita. Kenapa dengan ya menjaga kebersihan jadi peluang amal soleh? Jelas, satu dari tiba Rasulullah ya. Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana kebersihan ya. Dalam brosur Thaharah pun juga dijelaskan bagaimana kebersihan, menjaga kebersihan, membersihkan diri dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan, kenapa saya menempatkan sampah pada tempatnya, kenapa saya menyingkirkan sampah, itu semua kita lakukan karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Ya, Allah tadi suka kepada kebersihan ya. Allah suka kepada orang-orang yang menjaga kebersihan ya. Allah melarang untuk berbuat kerusakan ya. Dan yang kita lakukan itu pun kenapa kita menempatkan sampah pada tempatnya, kita memungut sampah hanya karena Allah. Oh, saya mengambil ini hanya karena Allah, ingin dapatkan ridhonya Allah, ingin dapatkan balasan dari Allah. Tidak kok ingin, wah biar disebut, wah kamu orang hebat, ya, orang yang peduli sama dan seterusnya. Sehingga dengan menjaga kebersihan pun tentunya juga jadi peluang menjadi amal soleh kita. Ya. Karena sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kita punya ya setiap hari selalu beraktivitas. Ya. Aktivitas kita itu betulkah jadi amal soleh kita? Termasuk tadi menjaga kebersihan, betulkah jadi amal soleh kita? Nah, supaya jadi amal soleh, maka tadi yang pertama adalah sesuai dengan syariat, ittiba Rasulullah, dan yang kedua adalah ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan ingin dapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperhatikan itu, apa-apa yang kita lakukan
selalu jadi amal soleh kita. Demikian, mudah-mudahan pahami. Baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tadi kita sudah diingatkan oleh Ustaz Profesor Amir Husni bahwasanya aktivitas kita supaya bisa bernilai amal soleh, kita harus mengikuti aturan Allah dan juga mengikuti Rasulullah ya Ustaz ya. Dan juga dalam menjalankannya kita harus ikhlas. Semoga amal soleh itu bisa menjadi tabungan pahala kita nanti di akhirat. Baik Ustaz, kita cukupkan untuk segmen pertama ini ya. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Profesor Amir Husni ya. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793000 atau bisa melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita ya. Dan kesempatan pertama kita coba berikan untuk para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kita terima penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Baik, pertanyaannya Ibu silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya di penghujung penjelasan Bapak sudah mendengarkan tentang Bapak menyebutkan Quran surat 2 ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini ya tentunya itu penjelasan tentang kebersihan lahir dan batin, begitu ya Pak. Yang saya tanyakan itu tentang lafaz an-nadzafatu minal iman, itu apakah termasuk makalah atau hadis Pak? Yang kedua pada kalimat at-tahuru satrul iman. Mohon pencerahannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz tentang an-nadzafatu minal iman dan at-tahuru satrul iman Ustaz. Yeah. Kalau yang atau at-tuhuru satrul iman itu adalah dalam hadis ya. Dalam hadis itu dijelaskan tentang bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian an-nadzafatu minal iman ini saya belum menemukan dalam hadis ya. Kalau yang an-nadzafatu minal iman seingat saya itu adalah semacam makalah ya. Jadi yang jelas-jelas hadis adalah at-tuhuru minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi itu yang secara hadis. Yang an-nadzafatu tadi saya belum menemukan hadis yang sahih, tapi seingat saya itu adalah makalah ya. Demikian Bu Mutrika. Jadi yang kalau dalam hadis tentang kebersihan tadi secara jelas, yang jelas-jelas sahih adalah at-tahuru minal iman tadi. Demikian Bu Mutrika, mudah-mudahan bisa dipaham. Baik Ustaz, kita lanjutkan di line telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahid. Dengan siapa dan dari mana ini? Bapak Mustafa. Baik, pertanyaannya Bapak silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Mustafa. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, yaitu di luar tema. Ini berkaitan dengan masalah utang piutang Pak Ustadz. Saya itu punya
sifatnya kebutuhan, yang mana kebutuhan dari apa yang kita miliki itu tidak mencukupi. Akhirnya saya pinjam uang kepada saudara kita. Nah, jaminannya adalah usaha kita, misalnya sawah ataupun kebun. Nah, jaminan saya itu dikelola oleh saudara yang punya uang itu, yang meminjamkan uang pada saya, Pak Ustadz. Nah, selama hutang saya itu belum saya bayar, usaha saya itu masih dikelola oleh orang yang meminjamkan uang itu. Jadi hukumnya itu bagaimana, Pak Ustadz? Nah, setelah utang saya itu bayar, baru usaha saya itu dikembalikan kepada saya lagi. Jadi artinya selama ini adalah diambil oleh orang yang punya uang itu, yang saya pinjam itu. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Itu saja atas dosa Amir Kudni saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silahkan dijawab terkait dengan simbang peminjam tadi. Ya, yang namanya utang piutang, pinjam meminjam, tentunya di situ harus ada jelas akotnya gitu ya. Akot atau perjanjiannya harus jelas gitu ya. Jadi kalau saya pinjam uang sekian gitu ya, nah akan dikembalikan kapan? Nah tentunya di situ jelas gitu ya. Atau kalau tadi ada pinjam meminjam kok kemudian usaha ya, jadi boreknya itu tadi jaminannya tadi usaha gitu ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak jelas ya. Jadi ini kan ada mungkin salah satu yang dirugikan gitu ya. Maka ini akotnya di depan tadi apa? Kalau tadi kan pinjam uang saudara, kemudian sebelum lunas, usahanya diserahkan pada saudaranya tadi. Misalnya punya warung gitu ya, warung itu ya nanti keuntungannya ya kembali pada yang memberi utang atau seperti apa. Maka dalam hal ini saya rasa ini sekali lagi perjanjiannya itu tidak jelas ya. Akotnya tidak jelas ya. Maka jangan sampai nanti ya, termasuk riba gitu ya. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi soal dalam hal pinjam meminjam ya, kemudian terutama kalau pinjam kita itu kan meminjam sesuatu ya, yang dimana itu adalah untuk ya misalnya kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan pokok ya. Kok pinjam, kemudian di situ ada apalagi ada tambahan gitu ya. Tambahan tadi kan bisa jadi riba gitu ya. Riba gitu ya. Maka ini tadi saya rasa posisi tadi ya, pinjamnya akotnya itu tidak jelas. Maka ini perlu diidentifikasi kira-kira masuk riba atau tidak gitu ya. Kalau masuk riba lah ini kan bahaya, itu dosa jelas gitu ya. Maka ini Pak Mustafa, saran saya satu, harus jelas akotnya ya. Harus jelas akotnya. Kemudian harus diatur sesuai dengan syariah ya. Harus diatur sesuai syariah. Kalau di situ ya misalnya ada tadi untuk bagi hasil misalnya, ya tentunya harus diatur dengan baik ya. Jadi kan dalam pinjam meminjam itu kan akotnya ada bisa karena bagi hasil, atau akot jual beli, atau yang satu adalah kot ya. Jadi tidak ada tambahan sama sekali ya. Paling tidak 3 hal itu kira-kira memenuhi tidak ya. Maka ini dalam hal pinjam meminjam sekali lagi hendaknya kita menghindari riba. Supaya tidak masuk riba, maka ya akotnya tadi harus jelas. Apakah
memenuhi sesuai dengan syarat Islam, misalnya dari bagi hasil, ataukah akad jual beli, ataukah dalam kebutuhan pokok istilahnya kod gitu ya. Nah itu 3 hal itu masuk kriteria tidak gitu ya. Maka ini supaya jelas ya, tidak abu-abu, maka hendaknya diperhatikan, dicek lagi perjanjiannya tadi, akodnya tadi gitu ya. Nah kalau sudah clear dari riba, ya insya Allah aman. Tapi kalau tidak clear ya sebaiknya segera diselesaikan. Demikian Pak Mustafa, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz, semoga bisa dipahami untuk Bapak Mustafa. Dan kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp dan SMS ya Ustaz. Ada beberapa penanya ini. Yang pertama dari Bapak Supriyono di Batang. Ustaz, bagaimana hukum syar'inya seorang wanita menjadi pemimpin dalam suatu lembaga atau organisasi? Adakah dalil larangan atau kebolehannya Ustaz? Ya, organisasi atau lembaga itu kan macam-macam ya. Mungkin di situ ada organisasi wanita gitu ya. Ya kalau di situ organisasi pesertanya wanita kan juga boleh. Ya. Kalau di situ ada perkumpulan wanita, ya, kemudian diangkat pimpinan, ya kan boleh saja. Maka di sini yang dimaksud lembaga organisasi itu seperti apa? Nah, kalau di situ tidak melanggar syariat, tidak bertentangan atau ya tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya diperbolehkan, itu kan masalah dunia, gitu ya, masalah dunia. Ya. Maka ini tentunya harus jelas dulu ya bentuk organisasi atau lembaganya seperti apa. Kalau di situ ya lembaga tersebut atau organisasi tersebut mayoritas laki-laki gitu ya, mayoritas laki-laki ya tentunya apakah harus wanita gitu ya. Lah pertanyaannya apakah tidak ada laki-laki yang bisa memimpin di situ kan gitu ya. Maka ini sekali lagi tentang kalau bicara hukum tentunya dapat dilihat dulu ini lembaganya seperti apa, organisasinya seperti apa. Kalau memang di situ, apalagi di situ adalah isinya adalah para wanita, gitu ya tentunya kan dipimpin oleh wanita. Maka masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawabkan. Ya. Karena itu ini kembali pada harus jelas dulu seperti apa. Ya. Demikian Pak Supri. Yono Ustaz, kalau anak belum balik maka anak belum punya dosa. Maka apakah kalau meninggal otomatis masuk surga? Dan bagaimana kalau orang tua anak tersebut non muslim Ustaz, apakah juga masuk surga? Ya, yang pertama jadi anak ya masih kecil belum balik, ya, apalagi mungkin masih bayi dan sebagainya, meninggal dunia, apakah dia masuk surga? Ya. Ya secara lahiriahnya, secara dohirnya dia bersih dari dosa, gitu ya. Belum kena hukum, gitu ya. Maka dia fitrah, ya. Fitrah dia suci, gitu ya. Ya kalau sekarang dia suci, ya, kembali pada Allah dalam keadaan bersih, suci, ya. Ya insya Allah masuk surga, gitu ya. Masuk surga, karena dia ya belumnya dosa, ya. Belum belum punya dosa dari Allah, kembali pada Allah ya. Nah, insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah di situ ya. Nah bagaimana kalau orang tuanya non Islam ya? Nah kan dalam hadis disebutkan antara lain bahwa bayi lahir itu kan dalam keadaan suci ya. Nah tergantung nanti perkembangannya, apakah dia jadi Yahudi, Majusi, ya, tergantung orang tuanya kan gitu. Nah, dalam hal ini bukan keturunan, tapi adalah step berikutnya. Jadi setelah dia lahir, kemudian dewasa, ya. Nah, dalam dewasa tadi sudah masuk balik gitu ya, masuk balik. Ya.
apakah dia jadi Yahudi, Majusi, ya, itu adalah karena diantaranya pengaruh orang tuanya. Nah tadi kalau masih dia belum balik, ya, dia meninggal belum balik, belum kena hukum, ya, maka ya tadi masih dalam keadaan fitrah walaupun yang melingkupinya orang tuanya adalah bukan non muslim, ya, non muslim. Maka bahwa bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Saya agak lupa lafal hadisnya. Jadi intinya adalah bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ini al fitrah, ya. Jadi setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci, ya. Maka dalam hal ini tidak tergantung orang tuanya apakah dia orang Islam ataukah orang kafir, ya. Semuanya, ya, bayi kalau baru lahir dia fitrah, ya. Maka kalau dia meninggal dunia, ya tadi seperti halnya tadi, ya, bahwa dia masih suci, tidak punya dosa, ya, insya Allah kembali pada Allah dalam keadaan suci. Ya, tentunya insya Allah juga akan dimasukkan surganya Allah, ya. Walaupun orang tuanya adalah kafir. Karena apa? Belum tentu, ya, misalnya anak lahir dari orang tuanya kafir, kan belum tentu nanti dia juga jadi kafir, ya. Bisa jadi walaupun orang tuanya kafir, tapi dia jadi orang Islam, ya, orang beriman, bisa juga, gitu, ya. Maka ini kalau dia mati dalam keadaan belum balik, ya, mati masih dalam keadaan fitrah, walaupun orang tuanya adalah kafir, ya insya Allah juga masuk surga. Demikian Pak Supri. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa, ya. Dan sepertinya pertanyaan dari Bapak Supriyono menutup kebersamaan kita Ustaz di pagi hari ini. Terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya dan mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.